kalau boleh saya sarankan, ya, wasilah-wasilah yang terkadang akan mengantarkan seseorang kepada hizbiyah, sebisa mungkin untuk kita tutup, sebisa mungkin, ya. Dan saya secara pribadi lebih meyakini pendapat sebagian para ulama Islam yang mengatakan terkadang yayasan itu bisa mengantarkan seseorang kepada hizbiyah. Ya, saya tidak mengatakan yayasan itu haram, tidak, karena itu kita berada di negeri muslim, di negeri seperti ini butuh legalitas. Namun cukup itu untuk disimpan dalam lemari. Kapan dibutuhkan, yayasan dikeluarkan. Tidak perlu perjalanan kita sehari-hari dibangun di atas yayasan. Ya, nggak perlu, karena ini saya melihat di banyak tempat akan membuat perselisihan, sehingga muncullah ucapan ini Ustadz yayasan A, ini Ustadz yayasan B. Ini kalimat sudah cukup menjijikkan, sangat menjijikkan. Kenapa saya katakan menjijikkan? Rasulullah SAW di hadapan para sahabat berkata, ya muhajirin, ya ansar. Muhajirin ini kalimat syar'i, ansar itu kalimat syar'i. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ini kalimat syar'i. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang terdahulu dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Tapi ketika dipanggil di depan Rasul, ya muhajirin, kata Rasulullah, da'a fa innaha mumtinah, tinggalkan ini seruan-seruan jahiliyah yang sangat bau, kata Nabi SAW. Sehingga ini dampaknya, ya, ini Ustadz yayasan A, ini Ustadz yayasan B, ya. Oh, itu Ustadz yayasan A itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ayyuhal ikhwah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau seandainya ini sudah menjadi hal di kalangan kita, jauhi hal yang seperti ini. Kita tidak diikat dengan yayasan A, yayasan B. Saya nggak mengatakan langsung orang hizbi, tapi di jalan menuju kepada hizbiyah yang kita khawatirkan di situ nanti akan bangun al-wala wal bara di atas yayasan. Nih, lihat yayasan kami lebih hebat, aturannya lebih mantap, ketika buat daurah juga lebih keren, lebih begini, lebih begitu. La haula wala quwata illa billah. Kullu hizbin bima ladahim farihun. Setiap hizb merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Kita hanya bangga dengan Al-Quran, kita bangga dengan sunnah. Ya, saya lagi-lagi saya katakan, saya tidak mengatakan ya yayasan itu haram, saya nggak mengatakan demikian, ya, tetapi ya gunakanlah yayasan itu sepantasnya saja untuk sekedar legalitas, ya. Dan diantara para ulama yang berfatwa yayasan itu akan mengarah kepada hizbiyah adalah Syekh Al-Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan ulama-ulama yang lainnya. Bisa difahami, cukup legalitas. Datang polisi, Pak, ini kami yayasannya ini, bangunannya dari sini, selesai, simpan lagi. Dan itu yang kami berusaha untuk berjalan di tempat kami di Aceh. Ya, itu kami nggak ada urusan dengan yayasan, hal apapun. Berjalan dakwah seperti biasanya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Terkadang ada sebuah daerah, masya Allah, yes. Jadi mungkin dipertimbangkan kembali dan mungkin nanti coba ditanya lagi kepada ustadz yang lebih alim, ya, atau mungkin kepada para ulama. Cuman intinya saya tegaskan kembali untuk jangan salah paham, saya nggak mengatakan yayasan itu haram, ya, saya nggak mengatakan demikian karena saya tidak punya ilmu lebih daripada apa yang dimiliki oleh ulama. Ulama mengatakan ya silakan sekedar legalitas, tapi jangan sampai ya Bang, ini dibangun di dalamnya loyalitas. Jangan sampai karena akan mengarah ke sana sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya nanti akan ada pola. Wah, ini Ustadz A diundang oleh yayasan A. Padahal terkadang Ustadz itu diundang oleh yayasan tadi, tapi karena yang undang bukan yayasan dia, nggak hadir. Itu sudah terjadi di kalangan salafiyin, di kalangan al-sunnah sudah terjadi. Karena nggak diundang sama ustadznya, akhirnya nggak direkomendasi oleh yayasannya. Ini kan ini sudah berbahaya, saudara-saudaraku. Ini sudah mengarah kepada hizbiyah.
Ini sudah berarah kepada kelompok-kelompok. Apa saja yang mengarah kepada hizbiyah ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ini menjerumuskan kita ke dalam hizbiyah. Hizbiyah itu sesuatu yang menjijikkan. Ahlus sunnah tidak terikat dengan apapun. Loyalitas mereka Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada di dalam ahlus sunnah berloyalitas kepada seorang syekh, kepada seorang ustadz, kemudian dia bangun loyalitasnya. Tidak dikenal oleh ahlus sunnah. Justru ini merupakan dari jalannya ahlul bidah, jalannya ahlul ahwa. Ini jalannya dari kalangan ahlul batil. Coba antum melihat ahlul batil. Setiap ahlul batil ada selalu tokoh yang dikultuskan, yang mereka membangun loyalitasnya di situ. Mulai dari Syiah Rafidhah, mereka punya imam 12. Ya, di situ mereka membangun loyalitas. Wailah imam 12 tersebut ternyata padahal melepas diri dari mereka. Ikhwal muslimin punya tokoh yang dikultuskan. Di situ mereka membangun loyalitasnya. Jamaatut Tabligh punya tokoh yang dikultuskan. Di situ mereka membangun loyalitasnya. Hizbut Tahrir punya tokoh yang dikultuskan. Di tokoh itu mereka membangun loyalitas mereka. Adapun ahlus sunnah, mereka membangun loyalitas mereka di atas al-haq, di atas seorang laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW. Hanya itu loyalitas yang mereka bangun. Selain dari itu, selain dari sahabat, ijma'nya sahabat, selain dari itu tidak ada ulama yang dikultuskan di kalangan ahlus sunnah. Bisa saja dia mengambil pendapat ulama Madinah, bisa saja dia terkadang mengambil pendapat ulama Mekah, bisa saja terkadang dia mengambil pendapat ulama Urdun, bisa saja dia mengambil pendapat ulama Mesir, bisa saja terkadang dia meninggalkan ulama Madinah, diambil ulama Yaman. Mana yang lebih mendekati dalil, itu yang diambil. Tidak dikenal dalam ahlus sunnah pengkultusan kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pegang kuat-kuat.